Shalom Hope Junior, apa kabar? Sudah bersyukurkah kamu hari ini? Teman-teman, sebagai generasi muda, mungkin kita bertanya-tanya mengenai tujuan hidup kita. Sebenarnya Tuhan mau bawa hidup kita kemana dan akan seperti apa? Atau mungkin untuk teman-teman yang sudah melangkah, tetapi tidak yakin apakah hal itu adalah tujuan hidup yang sebenarnya Tuhan taruh untuk hidupmu? Kebenarannya adalah, tujuan hidup kita adalah untuk memuliakan Tuhan. Dalam pikiran, hati, tingkah laku, bahkan dalam setiap aspek kehidupan kita, haruslah memuliakan Tuhan dan jadikan Tuhan sebagai pusat hidupmu. Di keluarga, muliakanlah Tuhan dengan sikap taat pada orang tua. Di sekolah, muliakanlah Tuhan dengan berani jujur, serta jadi teladan dalam pelajaran-pelajaran yang ada. Semangat teman-teman, Tuhan pasti sertai setiap langkah kita. Shalom Hope Junior. Shalom teman-teman, gimana teman-teman kabarnya hari ini? Semoga teman-teman tetap sehat, tetap sukacita juga. Dan hari ini kita mau sama-sama semangat ya teman-teman untuk memuji dan juga menyembah Tuhan. Sebelum kita mulai ibadah kita hari ini, mari kita bersatu di dalam doa. Bapa yang baik, kami sungguh mengucap syukur Tuhan kalau pada hari ini Tuhan kami bisa beribadah Tuhan secara online Tuhan. Mengucap syukur Tuhan buat kasih penyertaan-Mu Tuhan, kebaikan-Mu Tuhan di hidup kami. Mengucap syukur Tuhan buat berkat nafas kehidupan yang Kau berikan buat setiap kami. Hari ini Bapa kami mau Tuhan memuji dan menyembah-Mu Tuhan bersama-sama Tuhan. Kami mau angkat pujian kami, kami bersorak-sorai Tuhan buat Engkau Tuhan. Kami mau tinggikan Engkau saja Bapa. Kau berkati Tuhan ibadah kami dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Kami mau memuji-Mu Tuhan dan bahkan kami juga nanti mau mendengarkan kebenaran firman-Mu Bapa. Terima kasih Bapa, Engkau yang pimpin ibadah kami hari ini. Hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Kita mau nyatakan syukur kita buat Tuhan kita ya teman-teman. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan kasih setia Tuhan. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan, Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku selamanya. Kita mau katakan, kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan, Allah
kita mau angkat satu pujian lagi ya teman-teman. Kita percaya bahwa kita adalah umat-umat yang sudah menang ya teman-teman, karena keselamatan Tuhan, karena Tuhan Yesus udah mati di kayu salib buat setiap kita, dan kita udah jadi umat pilihannya Tuhan yang menang, Tuhan yang menang atas setiap dosa ya teman-teman. Come on. Lebih dari pemenang dalam segala perkara, iblislah dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang, lebih dari pemenang dalam segala perkara. Iblislah dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Haleluya, kibarkanlah panjinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya, bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Lebih dari pemenang dalam segala perkara. Iblislah dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Haleluya, kibarkanlah panjinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya, bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Kita lebih dari pemenang, 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 lebih dari pemenang, kita lebih dari pemenang, lebih dari pemenang. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Haleluya, kibarkanlah panjinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya, bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Kita lebih dari pemenang. Kita lebih dari pemenang. Yeay, beri kemuliaan buat Tuhan kita. Teman-teman, kita mau siapin hati kita
Kita mau mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Teman-teman, hari ini kita mau mengingat lagi segala kebaikan Tuhan buat hidup setiap kita. Kita mau mengingat lagi setiap kesetiaannya Tuhan yang gak ada habisnya buat setiap kita. Dia Bapa yang baik. Dia Bapa yang selalu pegang setiap janji-janjinya buat hidup setiap kita. Hari ini mungkin di tengah-tengah permasalahan yang ada, di tengah-tengah pergumulan yang mungkin Tuhan izinkan hadir di hidup teman-teman. Hari ini kita mau tetap percaya sama rencananya Tuhan. Kita mau tetap percaya sama rancangannya Tuhan. Yang bukan rancangan kecelakaan tapi rancangan yang indah. Kita sama-sama percaya bahwa Tuhan selalu ada, Tuhan selalu tuntun, Tuhan selalu pegang setiap tangan kita untuk kita bisa berjalan di jalan-jalannya. Sebab Dia adalah Bapa yang baik. Dia adalah Tuhan yang sungguh teramat baik buat hidup setiap kita. Terima
Sungguh besar setiamu, Kau nyatakan bagiku. Oh, Kau Bapa yang selalu mengerti isi hatiku. Kemuliaan-Mu Kau janjikan, aku tetap percaya, ku percaya janji-Mu ajaib terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu, hanya Kau segalanya bagiku. Ku percaya janji-Mu ajaib terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu, ku percaya. Tak akan ku takut, tak akan ku gentar, Kaulah imanku, Kaulah Tuhanku. Tak akan ku ragukan kebaikan-Mu di hidupku. Ku percaya janji-Mu ajaib terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu, hanya Kau segalanya bagiku. Ku percaya janji-Mu ajaib terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu, ku percaya. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu, ku percaya. Ku percaya. Yes Tuhan, kami mau berserah Tuhan sama janji-janji-Mu Tuhan. Kami mau menyerahkan hidup kami sepenuhnya Tuhan. Setiap mungkin masalah kami Tuhan, pergumulan kami Tuhan, masa depan kami Tuhan, kami mau menyerahkan semuanya ke dalam tangan-Mu Tuhan. Kami percaya Tuhan, janji-Mu iya dan amin Tuhan buat hidup setiap kami. Kalau sebentar kami juga mau mendengarkan kebenaran firman-Mu Bapa. Kau berkati Tuhan, hamba-Mu Tuhan yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu. Biar lewat lidah bibirnya Tuhan, Kau sampaikan Tuhan nilai-nilai baru Tuhan. Peneguhan lagi Tuhan buat setiap kami Tuhan. Kami mau jadi seorang murid Tuhan yang benar-benar dengar-dengaran Tuhan sama firman hari ini. Dan kami mau praktekkan juga Tuhan dalam kehidupan kami Bapa. Terima kasih Bapa,
Kami telah berdoa dan mengucap syukur hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Shalom teman-teman Hope Junior, gimana kabarnya sepanjang minggu ini? Nah, hari ini aku percaya dimanapun kita mengikuti ibadah, yang di rumah ataupun yang lagi di kamar, aku percaya kalau kuasa Tuhan itu nggak terbatas ruang dan waktu ya teman-teman. Yuk kita sama-sama dengerin kebenaran firman Tuhan hari ini. Ada satu tokoh Alkitab yang hari ini mau aku bahas. Mungkin teman-teman udah lihat kali ya di display picture, di judul video YouTube-nya. Kalau hari ini kita mau sama-sama belajar dari yang namanya Yunus gitu. Makanya kenapa judul khotbahnya tuh hari ini The Story of Jonah gitu. Di masa-masa sekolah minggu kali ya, mungkin udah familiar banget sama yang namanya Yunus ini. Gimana dia lari yang harusnya dia pergi ke Niniwe, tapi dia pergi ke Tarsis, tapi habis itu dia akhirnya masuk ke perut ikan dan sampai pada akhirnya dia pergilah ke kota Niniwe seperti apa yang diperintahkan sama Tuhan. Itu singkat ceritanya ya teman-teman. Cuman hari ini aku mau ajak teman-teman semua untuk belajar lebih dalam. Kita mau kulik apa sih sebenarnya pesan-pesan yang Tuhan mau sampaikan lewat cerita Yunus ini buat kita semua. Nah, di sini di Yunus 1 ayat 1 sampai 3 firman Tuhan bilang begini, datanglah firman Tuhan kepada Yunus bin Amittai demikian, bangunlah, pergilah ke Niniwe, kota yang besar itu, berserulah terhadap mereka karena kejahatannya telah sampai kepadaku. Tetapi Yunus bersiap untuk melarikan diri ke Tarsis, jauh dari hadapan Tuhan. Ia pergi ke Yafo dan mendapat di sana sebuah kapal yang akan berangkat ke Tarsis. Ia membayar biaya perjalanannya, lalu naik ke kapal itu untuk berlayar bersama-sama dengan mereka ke Tarsis, jauh dari hadapan Tuhan. Di sini aku garis bawahi kata jauh daripada Tuhan. Di sini bukan cuman secara implisit aja ya, bukan jauh dari hadapan Tuhan, tapi nih aku mau tunjukin peta di mana harusnya kota Niniwe itu ada di sebelah sini, terus kota Tarsis tuh ada di sebelah sini. Jadi si Yunus ini itu tuh bener-bener pergi jauh dari kota yang ditentukan sama Tuhan gitu. Padahal ya kalau misalnya seandainya si Yunus ini mau pergi ke kota Niniwe, itu sebetulnya jaraknya lebih dekat dari tempatnya dia dibandingkan dia harus ke Tarsis. Tapi kenapa sih gitu si Yunus ini memilih untuk pergi jauh-jauh ke Tarsis, melarikan diri dari kota yang diperintahkan Tuhan untuk dia pergi gitu. Nah, kadang kala ya teman-teman, kita juga seperti Yunus nggak sih gitu. Kadang kita itu udah dengar, udah tahu gitu apa yang jadi kebenaran firman Tuhan, tapi seringkali kita lebih senang dengar suara pribadi kita sendiri gitu. Kita tuh cenderung untuk cari jalan pintas gitu. Kita maunya yang mudah aja, tapi walaupun itu nggak sesuai dengan apa yang Tuhan bilang gitu. Kita mau kita mau pilih apa yang mudah tapi bukan apa yang benar gitu di hadapan Tuhan. Contohnya mungkin kalau misalnya naik motor gitu ya, harusnya walaupun dekat, kalau misalnya kita mau sesuai dengan peraturan lalu lintas, kita harusnya pakai helm kan, tapi seringkali kita mengabaikan peraturan itu gitu dengan alasan udahlah nggak apa-apa, cuma dekat gitu. Jadi dengan excuse kayak gitu kita akhirnya nggak pakai helm gitu ya teman-teman. Atau bisa juga karena misalnya di sekolah gitu ya, nyontek gitu. Seringkali juga kita jadikan excuse tuh buat nyontek, alasan-alasan seperti kayak yaudahlah nggak apa-apa, cuman sedikit gitu. Nah, tahu nggak sih teman-teman kalau misalnya kita itu punya kita tuh berkompromi gitu ya sama yang namanya dosa kecil gitu. Nah, disitulah awalnya timbul keberanian kita untuk kita kompromi sama hal-hal yang lebih besar gitu. Tadinya cuman kecil gitu ya, kompromi, nggak apa-apa deh gitu, cuman dosa kecil, tapi akhirnya
kita berimbas berkompromi kepada dosa-dosa yang lebih besar gitu. Nah, seringkali kita seperti itu ya di dalam kehidupan sehari-hari. Nah, apa sih yang mau kita pelajari dari yang namanya Yunus ini? Kita mau belajar yang namanya setia di dalam perkara yang kecil. Yunus ini dikasih tugas sama Tuhan. Ini tugas pertamanya Yunus gitu. Yunus tuh kan seorang nabi, dia punya tugas yang harus dia lakukan gitu kan dari Tuhan. Nah, di dalam tugas yang pertama ini aja Yunus tuh masih nggak taat, dia masih nggak setia gitu buat menjalankan perkara, menjalankan tugas yang Tuhan kasih ke dia. Nah, kalau misalnya di dalam perkara-perkara kecil aja kita masih belum bisa setia, gimana Tuhan mau percayakan perkara-perkara yang lebih besar? Contohnya di dalam kehidupan sehari-hari deh ya, banyak kan kita temukan hal-hal kecil, misalnya contohnya, kalau misalnya kita sebagai pelajar nih, misalnya kamu punya mimpi untuk ikut olimpiade matematika gitu. Kalau misalnya kamu punya mimpi untuk ikut olimpiade, sedangkan kamu aja nggak pernah ngerjain PR matematika, gimana guru kamu mau kasih kepercayaan kamu untuk ikut olimpiade matematika? Gimana guru kamu bisa tahu kalau kamu cukup capable untuk kamu ikut olimpiade? Nah, itu contoh sederhananya ya. Jadi kalau misalnya kita setia di dalam melakukan perkara-perkara yang kecil, itu sama aja kita lagi melatih diri kita supaya di kemudian hari kita bisa dipercayakan hal-hal yang lebih besar lagi gitu. Contohnya seperti olimpiade matematika tadi. Kalau misalnya kamu rajin ngerjain PR matematika, rajin ngerjain tugasnya, dan ternyata kamu lulus gitu ya di dalam mengerjakan tugas-tugas itu, pastinya ke depannya gurunya pun akan lebih percaya gitu ya kalau kamu tuh mampu untuk dikirim gitu buat olimpiade matematika. Nah, di sini di cerita Yunus ini jadi akhirnya kan dia melarikan diri gitu ya dari Tuhan yang harusnya dia pergi ke Niniwe, akhirnya dia naik ke kapal yang lain yang tujuannya ke Tarsis. Nah, sayangnya nih waktu pas lagi dia di dalam kapal itu, tiba-tiba datang yang namanya angin ribut. Kapal ini pun terombang-ambing gitu ya. Si para penumpang kapal ini akhirnya tuh sibuk gitu mencari cara supaya gimana nih caranya supaya kita tuh nggak tenggelam gitu kan karena angin ribut ini. Mereka buang semua barang-barangnya, apapun yang bisa mereka buang ke laut tuh mereka buang supaya mereka tuh selamat gitu. Sedangkan apa yang dilakukan sama Yunus ketika kapal itu terombang-ambing di laut? Ternyata Yunus ini malah turun ke dalam ruang kapal yang di bawah dan dia malah tidur gitu. Loh, kok malah yang dilakukan sama si Yunus nih malah tidur gitu ya? Iya, ternyata dia tuh malah tidur gitu. Ini memberitahu kita gitu ya. Ini sebuah gambaran bahwa Yunus nih orangnya cuek gitu. Dia tuh ignorance gitu. Kok bisa sih dia sampai kayak begitu gitu ya? Di saat orang-orang lain pada panik gitu, di saat orang-orang lagi pada cari cara gimana caranya supaya kita selamat, dia malah tidur gitu. Ini bisa terjadi gitu ya kalau misalnya kita sekali aja kita nggak taat, maka lama-kelamaan tuh akhirnya hati nurani kita tuh jadinya tumpul gitu, sama kayak si Yunus ini. Karena dia pernah nggak taat gitu sama Tuhan, akhirnya di kemudian hari hati nuraninya tuh jadi tumpul gitu lama-kelamaan. Akhirnya dimana dia harusnya di situ bantuin gitu, di situ tuh dia jadi malah terkesan jadi orang yang cuek, jadi orang yang ignorance gitu. Tapi tahu nggak teman-teman kalau misalnya lewat angin ribut ini ternyata Tuhan itu mau ngajarin sesuatu sama si Yunus gitu. Kenapa sih Tuhan gitu? Kenapa harus Yunus yang dipilih untuk pergi ke kota Niniwe? Padahal kalau kita lihat di sini ya penggambaran karakternya si Yunus, dia tuh kayaknya bebal gitu ya orangnya, udah dikasih tahu tapi masih aja gitu orangnya ngeyel. Karena Tuhan tuh pengen untuk Yunus belajar, karena Tuhan itu mengasihi Yunus gitu. Jadi Tuhan pengen si Yunus ini belajar sesuatu. Nah, kita lihat nih poin selanjutnya. Poin yang kedua itu adalah kembali ke hadirat Tuhan. Jadi setelah Yunus akhirnya di kapal itu terombang-ambing, nah singkat ceritanya akhirnya dia dibuang ke laut gitu ya, karena
si orang-orang di dalam kapal ini tuh akhirnya mereka buang undi gitu. Terus habis itu si Yunus ini akhirnya pas lagi diundi tuh dia nih yang dapat gitu, dan diinterogasi sama orang-orang di kapal gitu. Karena dia nih gitu yang bawa malapetaka buat kita. Si Yunus tuh ngaku kalau misalnya oh iya gitu, aku nih memang lagi dalam pelarian gitu, aku nih lari dari hadapan Tuhan gitu kan, aku nih harusnya pergi ke sini tapi aku lari ke kota ini gitu. Nah akhirnya ketika dia dibuang ke laut nih teman-teman, dia seperti yang kita tahu ceritanya, dia masuk ke dalam perut ikan. Nah apa yang dilakukan Yunus ketika Yunus masuk di dalam perut ikan? Di Yunus 2 ayat 1-2 di sini dibilang, berdoalah Yunus kepada Tuhan Allahnya dari dalam perut ikan itu, katanya, dalam kesusahanku aku berseru kepada Tuhan dan Dia menjawab aku. Dari tengah-tengah dunia orang mati aku berteriak dan Kau dengarkan suara aku. Nah, respon pertama Yunus ketika dia ada di dalam perut ikan itu adalah dia berseru kepada Tuhan, dia berdoa, dia kembali ke dalam hadiratnya Tuhan karena dia tahu dia udah salah gitu ya, dia udah lari dari hadapan Tuhan. Nah ini respon yang harus juga kita sama-sama punya nih teman-teman, ketika kita ada di dalam masalah, ketika kita lagi ada di dalam satu pergumulan, yang harus kita cari, respon pertama kita adalah kita cari Tuhan, kita kembali ke hadiratnya Tuhan. Nah, di dalam perut ikan itu gelap gitu ya, cuman dia satu-satunya manusia gitu di dalam perut ikan itu. Nah, dia mencari wajahnya Tuhan gitu di dalam perut ikan itu. Ini bisa dianalogikan kayak diri kita ya, kalau kita ada di dalam kamar kita yang gelap gitu, kita bersekutu dengan Tuhan, kita berdoa sama Tuhan gitu, kita berteriak, kita berseru gitu tentang segala masalah kita. Nah, itu juga yang dilakukan Yunus gitu, dan sama-sama kita mau belajar dari si sosok Yunus ini. Ketika kita punya masalah gitu, yuk mari kita ambil waktu, kita sediakan waktu untuk kita kembali sama Tuhan gitu, karena di dalam hadirat Tuhan itu pasti ada jawaban buat setiap masalahnya teman-teman. Dan di sini juga di kisahnya Yunus ini kita belajar gitu bahwa ketika dia bergumul sama Tuhan selama 3 hari 3 malam ya di dalam perut ikan itu, akhirnya dia memutuskan untuk dia mau taat gitu sama panggilannya Tuhan, yang artinya dia harus pergi ke kota Niniwe itu ya gitu. Dan teman-teman harus tahu nih, ketika teman-teman lagi ada di dalam masalah gitu, jangan takut buat cari wajahnya Tuhan, jangan takut untuk dihakimi gitu atas dosa-dosa yang teman-teman udah perbuat. Kenapa? Karena Tuhan kita itu adalah Tuhan yang penuh dengan belas kasihan. Dia itu menerima kita apa adanya. Jadi terlepas dari apapun dosa, dari apapun masalah yang teman-teman hadapi, teman-teman gak perlu takut untuk dihakimi, karena Tuhan itu selalu menerima kita apa adanya. Seperti anak, ingat gak cerita tentang anak bungsu yang lari dari rumahnya? Dia takut kan waktu mau kembali ke rumahnya, tapi ketika dia kembali ternyata apa? Dia disambut gitu dengan pelukan yang hangat. Nah begitu juga Bapak kita, begitu juga Tuhan kita ya teman-teman. Nah selanjutnya nih, apa yang harus kita pelajari dari yang namanya Yunus? Kita mau belajar percaya dan berserah kepada Tuhan. Nah di sini ketika Yunus sampai di kota Niniwe itu, dia akhirnya menyampaikan sesuatu nih buat si orang-orang di kota Niniwe. Di dalam Yunus 3 ayat 4-5 di sini firman Tuhan berkata, mulailah Yunus masuk ke dalam kota itu sehari perjalanan jauhnya, lalu berseru, 40 hari lagi maka Niniwe akan ditunggangbalikan. Orang Niniwe percaya kepada Allah, lalu mereka mengumumkan puasa, dan mereka baik orang dewasa maupun anak-anak mengenakan kain kabung. Nah, teman-teman perhatiin ya, respon pertama orang Niniwe ketika mereka dengar perkataannya si Yunus ini adalah mereka memilih untuk percaya dan mereka memilih untuk bertobat gitu ya. Padahal di sini tuh cuman satu kalimat gitu yang kasih tahu gitu sama si Yunus buat si orang-orang Niniwe ini, 40 hari lagi maka Niniwe akan ditunggangbalikan. Tapi hatinya mereka nih langsung berubah gitu ya, berbalik gitu, langsung percaya dan langsung mau bertobat gitu. Saya percaya gitu, aku percaya bahwa di sini bukan karena Yunusnya ya teman-teman, tapi ada Roh Kudus yang juga bekerja buat orang-orang di Niniwe ini. Ini karena
kuasa Tuhan gitu. Yunus dipakai sama Tuhan buat menyampaikan kabar ini gitu ke orang-orang Niniwe. Nah ini pasti cara kerjanya Roh Kudus gitu ya, yang melembutkan hati orang-orang Niniwe ini untuk berbalik dari jalan-jalannya mereka yang jahat gitu. Nah di sini selanjutnya yang harus kita pelajari sama-sama, pesan yang mau Tuhan sampaikan adalah supaya kita juga melihat lewat kacamatanya Tuhan. Di sini kenapa sih Yunus lari gitu ya? Kenapa dia nggak mau untuk pergi ke kota Niniwe dan dia malah milih untuk pergi gitu ke kota Tarsis tadi? Nah di sini di Yunus 4 ayat 1 sampai 2 firman Tuhan bilang begini, tetapi hal itu sangat mengesalkan hati Yunus, lalu marahlah ia dan berdoalah ia kepada Tuhan. Katanya, ya Tuhan, bukankah telah kukatakan itu ketika aku masih di negeriku? Itulah sebabnya maka aku dahulu melarikan diri ke Tarsis, sebab aku tahu bahwa Engkaulah Allah yang pengasih dan penyayang, yang panjang sabar dan berlimpah kasih setia, serta yang menyesal karena malapetaka yang hendak didatangkannya. Jadi ketika Yunus menyampaikan satu kalimat itu ya, bahwa kota Niniwe itu akan ditunggang balikan, akhirnya kan si orang-orang di Niniwe ini berpuasa, terus mereka bertobat gitu ya, dan Tuhan tuh nggak jadi akhirnya menunggang balikan kota itu. Nah si Yunus nih kesel gitu sama Tuhan. Dia bilang karena menurut dia nggak adil dong Tuhan, karena si orang-orang di Niniwe ini menurut Yunus mereka tuh jahat banget gitu, dan mereka tuh nggak layak dapat pengampunan. Nah setelah diselidiki nih, kenapa sih apa sih memang dosanya si orang-orang Niniwe ini? Ternyata mereka itu ya kumpulin tengkorak-tengkorak dari musuh-musuh mereka gitu. Jadi dijadiin satu tengkorak-tengkoraknya orang-orang yang mereka bunuh, musuhnya itu dikulitin terus ditempel ke dinding gitu. Jadi kejam banget sih orang-orang Niniwe ini. Dan menurut si Yunus secara manusia gitu ya, orang-orang Niniwe ini nggak layak banget Tuhan buat dikasih pengampunan. Mereka tuh udah sadis gitu, mereka tuh udah kejam, mereka tuh udah bunuh-bunuhin orang gitu. Mereka tuh secara manusia nggak layak buat dikasih pengampunan. Nah tapi di sini ya, di poin yang terakhir ini, Tuhan bilang, Tuhan ajak kita buat coba deh kita lihat dari kacamatanya Tuhan gitu, supaya kita nggak memandang dengan sudut pandang kita sendiri sebagai manusia gitu. Karena menurut Tuhan ternyata orang-orang Niniwe ini masih pantas untuk diampuni gitu. Mereka nih pantas buat dapat kesempatan kedua gitu ya. Nah seringkali kita juga gitu nggak sih teman-teman gitu, ke orang-orang di sekitar kita, ke sahabat kita, ke orang-orang yang kita kenal gitu ya. Seringkali kita tuh kasih label gitu ke mereka. Seringkali kita udah ngejudge mereka duluan gitu, kalau mereka tuh orang berdosa gitu, kalau mereka tuh nggak layak gitu di hadapan Tuhan. Padahal kita ini siapa sih teman-teman? Kita ini cuma manusia biasa gitu. Kalau Tuhan aja mau kasih kesempatan kedua buat orang-orang Niniwe ini, kita sebagai manusia, kita juga harus belajar nih dari teladannya Tuhan, bahwa kita juga mau kasih pengampunan buat orang-orang di sekitar kita, dan kita nggak mau untuk sembarang kasih label ya ke teman-teman sekitar kita gitu, karena penghakiman itu cuman miliknya Tuhan, bukan miliknya kita gitu ya teman-teman. Nah terus dari semua cerita ini ternyata ada satu pelajaran penting gitu yang didapat sama si Yunus ini ketika dia selesai gitu ya dengan tugasnya, dengan apa yang Tuhan suruh gitu untuk menyampaikan berita itu ke orang-orang Niniwe. Dia keluar dari kota itu, lalu dia bangun pondok gitu di luar kota itu, untuk dia tuh memantau gitu apa sih yang mau Tuhan kerjain gitu buat si kota ini, buat orang-orang di sana gitu. Nah ketika dia bangun pondok itu, ada pohon jarak yang tumbuh gitu di dekat di pondok itu, dan menaungi si Yunus ini dari terik matahari. Di situ tuh dia sukacita banget karena ada pohon jarak yang bisa naungin dia dari kepanasan gitu ya di siang hari. Nah ternyata tapi itu nggak bertahan lama gitu. Setelahnya, keesokan harinya, si pohon jarak ini tuh tiba-tiba diserang sama ulet gitu. Terus tiba-tiba dia layu gitu. Akhirnya si Yunus nih kecewa gitu ya, karena pohon yang tadinya
bisa menaungi dia, akhirnya nggak ada lagi gitu. Dia kecewa sama si pohon itu, sama Tuhan gitu. Kenapa sih gitu harus diserang sama ulet? Jadinya aku nggak punya tempat bernaung lagi. Dia sampai di ayat itu tuh dia bilang kayak sampai penggambarannya lebih baik tuh dia mati aja gitu, karena dia tuh kepanasan gitu ya, karena nggak ada si pohon jarak itu. Nah, tetapi Tuhan bilang begini sama si Yunus di Yunus 4 ayat 10-11. Lalu Allah berfirman, engkau sayang kepada pohon jarak itu yang untuknya sedikit pun engkau tidak berjerih payah, dan yang tidak engkau tumbuhkan, yang tumbuh dalam satu malam dan binasa dalam satu malam pula. Bagaimana tidak aku akan sayang kepada Niniwe, kota yang besar itu, yang berpenduduk lebih dari 120.000 orang, yang semuanya tak tahu membedakan tangan kanan dari tangan kiri, dengan ternaknya yang banyak gitu. Nah, di sini satu pelajaran penting di akhir kisahnya Yunus ini gitu, bahwa begitu besar gitu kasihnya Tuhan buat orang-orang Niniwe ini. Tuhan mau ajarin ke Yunus gitu ya, kalau Yunus aja sayang banget gitu sama si pohon jarak itu yang bahkan gak dia tanam gitu ya, apalagi Tuhan gitu sama si orang-orang Niniwe ini, ciptaannya sendiri gitu ya, si orang-orang ini meskipun mereka bebal, meskipun mereka itu udah gak taat, meskipun mereka itu udah melakukan kejahatan, tapi Tuhan itu tetap mau terima mereka apa adanya. Dan Tuhan mau untuk Yunus juga belajar bahwa dia tuh harus juga mengasihi sama seperti Tuhan mengasihi orang-orang Niniwe ini. Nah, gitu ya teman-teman. Jadi ada 4 poin tadi ya yang kita udah bahas sama-sama. Pesan penting yang kita dapat dari kisahnya si Yunus ini, bahwa kita mau belajar setia dalam perkara kecil. Lalu tadi apa tuh? Kita mau kembali ke hadiratnya Tuhan gitu ya. Terus tadi kita mau belajar percaya dan berserah kepada Tuhan. Lalu yang terakhir, kita nggak mau pakai sudut pandang kita sendiri, tapi kita mau belajar melihat dari sudut pandangnya Tuhan. Semoga sharing kali ini memberkati teman-teman semua ya. Kita mau belajar dari tokohnya Yunus ini. Semoga kita nggak jadi seperti Yunus nih, yang nggak taat dulu, habis itu taat baru bertobat gitu ya. Tapi kita mau belajar dari awal sungguh-sungguh untuk kita selalu taat sama apapun yang jadi perintahnya Tuhan. Meskipun kita nggak ngerti gitu ya, kayak Yunus ini di awalnya dia nggak ngerti apa yang jadi maksud Tuhan, tapi kita mau belajar berproses bersama-sama ya teman-teman. Yuk kita sama-sama bersatu di dalam doa. Terima kasih ya Tuhan buat kesempatan hari ini, kalau kami boleh belajar dari satu tokoh di Alkitab yang namanya Yunus. Kami mau belajar sama-sama ya Tuhan untuk merendahkan hati kami di hadapan Engkau. Ampuni kami Tuhan kalau selama ini mungkin kami sombong, kami sok tahu Tuhan, kami nggak dengar-dengaran sama Engkau. Tapi hari ini Tuhan, dari kisah ini kami belajar bahwa di balik segala sesuatunya, di balik setiap kehendaknya Tuhan, itu ada sesuatu yang Tuhan mau ajarkan buat setiap kami. Ada sesuatu yang value yang hari ini Tuhan juga mau untuk kami hidupi sama-sama. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Hanya di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Welcome to Hope Junior. Berikut adalah pengumuman. Kompak atau komunitas sepakat. Kami mengundang teman-teman semua untuk tergabung dalam pemuritan dan setia untuk kompak. Bagi teman-teman yang belum tergabung dalam kompak, bisa menghubungi Kak Franz dan Kak Sharon. Jangan lupa kompak ya. Kami juga mengingatkan setiap teman-teman untuk bersaat teduh. Mari setiap harinya kita luangkan waktu untuk berdoa, membaca firman, dan menyembah Tuhan. Jangan lupa saat teduh ya teman-teman. Teman-teman, berikut adalah daftar rekening untuk persembahan kolekte, perpuluhan, dan persembahan gedung. Teman-teman bisa langsung screenshot aja layar teman-teman sekarang. Selamat ulang tahun buat teman-teman yang berulang tahun di minggu ini. Kiranya berkat Tuhan dan kasih Tuhan senantiasa nyata buat hidup teman-teman. Tuhan Yesus memberkati.
Selamat datang buat teman-teman yang baru pertama kali hadir dalam ibadah online Hope Junior. Mari kita bertumbuh bersama dalam komunitas seiman yang Tuhan berikan. Happy weekend teman-teman, see you next week. Teman-teman, sebelum kita akhiri ibadah kita hari ini, mari sama-sama kita terima berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Diberkatilah keluar masukmu, diberkatilah makanan dan minumanmu, diberkatilah studimu, diberkatilah sekolahmu, diberkatilah usaha dan pekerjaan orang tuamu, apapun yang engkau lakukan jadi berhasil adanya. Pulanglah, terimalah berkat daripada Tuhan. Mari sama-sama yang percaya, mari kita katakan amin.